wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas dulu? Oke. Ya. Siapa yang tahu apa sih keyakinan kelas itu? Tahu. Nggak tahu. Mungkin kan biasanya yang sering kalian dengar itu peraturan kelas. Ya. Nah, kalau peraturan kelas biasanya itu ada aturan-aturan yang harus kalian taati. Betul ya? Ya. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 4 kalian sudah pernah membuat peraturan kelas ataupun sudah ada aturan yang tertulis di kelas kalian. Ya, betul? Oke. Sekarang kita coba begini. Membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah budaya positif atau perilaku baik yang bisa kita yakini untuk diterapkan di dalam kelas. Untuk kita sepakati bersama, kamu maunya nanti kelas kita itu seperti apa? Mau enggak kelas kita lebih baik? Mau. Kamu punya enggak sebuah keyakinan apa yang ingin kamu yakini, yang ingin kamu tuliskan untuk perbaikan kelas kita? Ya. Oke, Bu Guru kasih itu ya lembaran, nanti silakan ditempel di papan. Kamu boleh menuliskan lebih dari satu kalimat, boleh. Dikeluarkan itu spidol atau pulpennya. Pulpen saja tidak apa-apa. Nah, boleh pakai pulpen atau pensil, boleh. Kurang ya, ntar. Nggak apa-apa pensil, tapi kalau pensil itu kurang kelihatan. Pulpen bu. Apa? Pakai spidol boleh, bebas. Kamu mau nulis pakai apa? Di yang itu ya, nulisnya yang di warnanya, yang di warna oranye. Ayo, berapa menit ya? Kamu butuh waktu berapa menit untuk menulis? Ayo segera ya. Ini ya, kurang sudah dapat semua? Pakai pensil atau pulpen boleh. Kalau nggak ada pulpen atau spidol, pakai pensil saja tidak apa-apa. Yang sudah selesai boleh ditempel dalam ini ya, ke depan ya, ditempelkan di papan tulis yang berwarna putih, papan tulis putih. Boleh, terserah kamu maunya kelas kita seperti apa, tulis saja nanti. Atau kamu mau sebelum memulai pembelajaran kita melakukan apa dulu, boleh. Kamu pengen apa? Oke, sudah? Yang sudah langsung maju ke depan ditempel. Boleh dikasih nama atau enggak? Kesepakatan aja. Dikasih nama kamu atau enggak di dalam kertas itu? Dikasih ya? Dikasih enggak apa-apa. Kalau dikasih, dikasih semua. Boleh 1 kalimat, mau 2 kalimat, 3 kalimat boleh. Wow, bagus, banyak sekali keyakinannya. Tidak apa-apa. Kalau kamu merasa 1 atau 2 cukup, ya udah tempel di sana. Kalau mau ada yang ingin dia disepakati bersama atau yang ingin diyakini bersama, ditulis saja. Sudah? Tempel.
saya kasih. Tadi spidolnya di mana ya anak-anak ya? Spidol saya. Ayo ditempel aja. Nah. Jangan tinggi-tinggi sayang. Turun ke bawah nanti temannya nggak bisa baca. Nah, di situ, betul. Boleh. Oke. Ayo yang lain ditunggu. Kalau susah pakai pulpen, pakai itu pensil gak apa-apa. Wah, fix sudah bapai-bapai dia. Ditempel di situ. Terserah ya, dikasih nama boleh. Keyakinan kelas yang sudah ditulis anak-anak, tidak boleh apa ini mencontek, oke, tidak boleh membuli kah? Siapa yang oh membuli, iya, guru enggak kelihatan, oke. Baik, pinter. Sudah selesai membuat keyakinan kelas semua. Sekarang kita bahas, kita cocokkan satu persatu ya. Barangkali nanti ada beberapa pendapat yang sama. Bu Guru tuliskan di papan tulis habis ini ya. Baik, ini anak-anak keyakinan kelas 5 SDN Baureno yang sudah kalian tuliskan ya. Dari beberapa keyakinan yang kamu tulis. Nah, ini kita dapat kesepakatan keyakinan kelas. Yang kita sepakati ada 5 poin ya. Oke. Nah, dari keyakinan kelas ini, kira-kira kamu bisa nggak meyakinkan dalam hati kamu untuk melakukan hal ini? Bisa? Oke. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kelas kita ini. Semoga kedepannya kelas kita ada perbaikan ya. Terima kasih anak-anak atas keyakinan kelas yang sudah dibentuk dan disepakati. Sudah ku atas. Sudah.
Baik Bapak Ibu ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, yaitu agama Islam. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di sini. Di sini saya akan menjadi moderator bagi sosialisasi budaya positif oleh Bu Fauzia. Pertama, terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, di sini saya akan membacakan kesepakatan kita. Kesepakatan hari ini yang pertama adalah jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain harus mendengarkan. Kesepakatan yang kedua, berpendapat setelah dipersilahkan. Kesepakatan yang ketiga, sebelum bertanya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika presentasi, semua diharapkan mikrofonnya unmute. Demikianlah kesepakatan kelas. Mungkin ada yang keberatan dengan kesepakatan kita atau ingin menambahkan? Monggo Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah deal ini saja? Ya. Ya, Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu, acara selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bu Fauzia. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin saya mute all dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sosialisasi budaya positif modul 1.4. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Restu Widayati, Kepala Sekolah SDN Baureno, dan seluruh teman-teman baik dari CGP, dari SDN Baureno, dari Kesatuan Forum KKG Jatirejo, dan juga beberapa pengurus KKG. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar Budaya Positif kali ini yang merupakan pengimbasan dari modul 1.4 pada pembelajaran guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membagikan materi tentang budaya positif. Semoga materi ini nanti dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dan juga sebagai wujud perubahan paradigma pendidikan pada kurikulum Merdeka kali ini. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Apa sudah terlihat? Mohon izin share screen yang saya share ini. Ya sudah Bu, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Pada modul pembelajaran 1.4 ini, saya mempelajari tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Sebenarnya secara garis besar, budaya positif itu sudah sering kita dengar dan bisa kita tafsirkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa budaya itu artinya adalah kebiasaan. Sedangkan kata positif itu artinya kebaikan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik
yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Nah, kenapa dalam lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Ini Bapak Ibu guru, latar belakang suasana budaya positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan bisa menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Siswa tidak merasakan suatu beban saat mempelajari materi, dan budaya positif itu akan membentuk suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter siswa itu akan terbentuk dari tidak hanya dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari karakter siswa tersebut yang terbentuk dari lingkungan yang ada. Sehingga budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan yang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk budaya positif di sekolah atau minimal di lingkungan kelas kita, Bapak Ibu? Salah satunya yaitu dengan membentuk disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata disiplin dan sudah pernah membuat peraturan mungkin tentang disiplin di dalam kelas. Saya yakin pasti semua sudah pernah ya, baik peraturan di kelas ataupun peraturan di sekolah. Misalnya, peraturan yang kita buat dulu itu biasanya seperti peraturan tentang siswa harus berangkat pukul sekian, atau siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu, atau siswa harus memakai sepatu hitam. Kalau tidak memakai sepatu hitam, nanti sepatunya dirampas dan sebagainya. Itu contoh-contoh peraturan-peraturan yang biasanya ada di dalam ruang lingkup sekolah Bapak Ibu ya. Nah, peraturan-peraturan itu Bapak Ibu sesungguhnya adalah peraturan yang tidak berpihak pada murid. Karena peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak saja atau dari pihak guru saja. Oleh karena itu, kita perlu membentuk disiplin, membentuk sebuah kedisiplinan positif. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu bahwa disiplin yang sudah kita buat selama ini atau di lingkungan sekolah kita kemarin adalah disiplin yang negatif. Tidak ya Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan itu, tetapi di sini kita belajar. Di sini saya berusaha menyampaikan pembelajaran apa yang saya dapat dari modul 1.4 tentang budaya positif kemarin. Tetapi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid itu diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, ketika mereka melakukan sesuatu, sudah tahu konsekuensinya apa. Jika ia melakukan interdisipliner atau melanggar peraturan itu apa yang akan ditanggung, itu mereka sudah tahu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin siswa yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, tanpa sogokan ataupun ancaman maupun hukuman. Jadi, tidak ada lagi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, terus kita langsung memberi, ayo berdiri di depan kelas,
angkat kaki sebelah misalnya jika anak yang melakukan kesalahan. Itu namanya kita mendisiplinkan mereka dengan menggunakan hukuman, Bapak Ibu. Contohnya jika datang terlambat lari mengelilingi lapangan. Nah, itu juga contoh dari hukuman. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang muncul dari dalam diri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi dalam diri yang berdampak jangka panjang. Jadi, motivasi itu daripada kita memberi hukuman atau ancaman, itu dampaknya akan berdampak pada jangka pendek saja, Bapak Ibu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin yang terbayang dalam benak kita adalah kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan suatu aturan, kepatuhan pada peraturan. Nah, dalam modul ini, kata disiplin itu tidak harus murid atau warga kelas harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini maksudnya intrinsik, itu yang saya maksud adalah motivasi yang timbul dalam diri anak tersebut. Nah, itu dengan adanya disiplin positif, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tampak pada siswa karena disiplin itu terbentuk dari karakter murid itu sendiri, Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang muncul jika kita menerapkan disiplin positif. Contohnya, murid bisa menjadi toleransi, rasa hormat, bisa menghargai, jadi antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan banyak lainnya. Namun, ini yang saya tekankan, yang saya ingin tekankan adalah hanya nilai yang kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, di mana kita sekarang sedang menjalankan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengetahui arti dari maksud 6 nilai ini. 6 nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah tercantum dalam kurikulum Merdeka kali ini. Jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak dan sering mengikuti seminar tentang kurikulum Merdeka. Nah, sekarang yang kita soroti adalah bagaimana langkah apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Nah, seperti tampak pada gambar di layar, pada saat awal memulai tahun ajaran baru Bapak Ibu, saya berusaha menerapkan pembelajaran dari modul 1.4 ini, yaitu membentuk disiplin positif melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk oleh seluruh anggota warga kelas, baik guru ataupun semua murid yang ada dalam satu kelas tersebut. Atau mungkin kalau kita ingin lebih luas lagi, bisa kita nanti membuat keyakinan sekolah Bapak Ibu. Kalau ini yang saya praktekkan itu adalah keyakinan kelas. Saya akan memberi contoh langkah-langkah yang sudah saya terapkan dalam kelas saya. Yaitu, anak-anak
Sebentar Bapak Ibu. Macet. Cek. Gambarnya sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Terima kasih Bu Atus. Nah, saat pembentukan keyakinan kelas ini, saya mencari tahu apa keinginan mereka dalam proses pembelajaran. Mereka itu maunya seperti apa. Terus saya memberi kertas kecil gitu, saya menulis anak-anak saya suruh menuliskan apa maunya mereka. Dan saya kumpulkan sehingga kita semua bisa membaca. Saat itu saya mengelompokkannya dan mengerucutkannya ke dalam beberapa bagian yang sama. Karena dari beberapa yang mereka tuliskan itu ada kalimat yang sama Bapak Ibu. Misalnya ada 3 anak yang menuliskan ingin kalau di dalam keyakinan kelas itu dicantumkan kalimat datang tepat waktu. Nah, itu ada 3 anak sehingga saya kelompokkan dan jadilah seperti ini. Keyakinan kelas 5, kebetulan yang saya buat pengimbasan adalah kelas 5 di SDN Baureno, dan keyakinan kelas yang diwujudkan yang kita sepakati bersama anak-anak terbentuklah seperti ini Bapak Ibu, seperti gambar yang tertera pada layar. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak hanya berlaku untuk siswa saja, tetapi juga untuk Bapak Ibu ya, untuk saya, untuk kita. Karena sudah disepakati oleh warga kelas, sehingga jadilah keyakinan kelas yang harus dipatuhi atau harus diyakini oleh seluruh warga kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak perlu dibuat banyak ya. Misalnya kita menerapkan semua disiplin menuliskan 1 sampai 15 misalnya. Tidak perlu seperti itu. Kita buat saja yang sekiranya anak-anak pahami, yang membuat anak-anak nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah, kebetulan keyakinan kelas 5 yang telah disepakati bersama adalah 1. Mereka ingin jaga kebersihan ruang kelas. Bertanggung jawab misalnya itu setelah meminjam penghapus itu harus dikembalikan. Setelah membaca buku harus dikembalikan pada tempatnya. Dan keyakinan kelas yang ketiga adalah memulai hari dengan selalu datang tepat waktu. Yang keempat yaitu mari melakukan yang terbaik. Artinya mereka belajar, kita semua belajar. Jadi tidak ada yang istilahnya bully-membulian. Terus yang kelima adalah bicaralah dengan guru jika memiliki masalah. Di sini saya berusaha terbuka dengan anak-anak Bapak Ibu. Kalau ada yang sulit, saya berusaha untuk menjadi teman mereka supaya tidak sungkan untuk bertanya, atau jika ada masalah dengan temannya, saya berusaha teman untuk bisa jadi tempat curhatnya. Nah, keyakinan kelas ini jika tumbuh dari hati mereka masing-masing Bapak Ibu akan bisa berjalan dengan baik nantinya. Dan untuk menumbuhkan keyakinan kelas ini dibutuhkan biasanya itu ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu Bapak Ibu? Di sini saya menyampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebentar, ada yang ingin gabung. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya 1. Kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu supaya tahu kalau seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul atau tidak? Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,
Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu juga sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nomor 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua yaitu kebutuhan sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya itu Bapak Ibu, ia ingin cenderung selalu pengen yang paling disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini Bapak Ibu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, mencapai kompeten yang diinginkannya, diakui, dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Yang keempat itu adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalnya, anak yang sukanya belajar melalui audiovisual. Ketika kita media pembelajarannya itu berupa video, maka dia akan konsen melihat dan mendengarkan. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk supaya tercapainya 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita juga perlu 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, 5 posisi kontrol ini sebagai guru kita bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Namun Bapak Ibu guru yang perlu diketahui adalah tidak semua 5 posisi kontrol ini baik kita terapkan dalam proses pembelajaran anak-anak. Jika kita ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini, yaitu memerdekakan manusia, kita hendaknya berada pada 3 posisi terakhir ini Bapak Ibu. Sebagai guru kita hendaknya bisa menempatkan posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Program disiplin positif yang berpusat pada murid itu kita dituntut untuk bisa menerapkan dan melaksanakan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, supaya proses pembelajaran itu terjadi dan anak-anak merasa aman serta nyaman. Nah, posisi penghukum itu contohnya, kalau ada anak yang berbuat salah, kita itu langsung bilang, patuhi aturan saya.
atau awas, kamu itu selalu salah. Nah, itu yang sekarang harus yang istilahnya kita berusaha lah untuk menghindari kata-kata seperti itu. Contohnya juga kata-kata negatif, misalnya jangan lewat situ. Kalau bisa itu kita ngomong alangkah baiknya kalau kamu lewat jalan yang seharusnya. Kenapa? Kita jelaskan alasannya seperti apa. Jadi kita tidak langsung menunjuk anak itu pada kesalahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Hendaknya kita juga menghindari posisi ini Bapak Ibu. Karena pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara bersuaranya nadanya yang agak tinggi. Sehingga anak itu membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningannya, anak itu akan hening karena merasa tidak nyaman, takut, merasa rendah diri. Nah, contoh-contoh kata-kata yang membuat anak merasa bersalah itu misalnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Misalnya kita mengucapkan seperti itu. Misalnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu begini tahu kamu berbuat begini bagaimana? Nah, itu anak akan takut, anak akan diam. Anak tidak berani mengungkapkan kenapa berbuat kesalahan seperti itu. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru? Nah, kita hendaknya itu menjadi teman Bapak Ibu, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada murid yang membuat interdisipliner atau kesalahan. Contohnya, misalnya anak yang tidak mau piket misalnya, ayolah dibantu temannya. Kita cukup mengucapkan seperti itu saja, saya rasa anak sudah mau bergerak. Ayolah, ingat tidak kalau kamu misalnya membersihkan kelas sendirian, bagaimana perasaan kamu? Ayo sekarang gabung sama teman-teman kamu yuk, misalnya seperti itu. Atau kita mengucapkan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, misalnya karena anak itu sedang merasa sakit atau apa sehingga tidak mau piket kelas. Nah, tetapi Bapak Ibu, hal negatifnya juga masih ada dari posisi teman ini. Hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya, oh ternyata bukan. Nah, khawatirnya di situ. Jadi kita tidak melulu jadi posisi teman ya Bapak Ibu ya. Kita selang-seling dengan posisi pemantau ataupun manajer. Di sini pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, atas perilaku murid-murid yang kita awasi di dalam kelas. Posisi pemantau ini Bapak Ibu, kita harus tetap berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat dalam keyakinan kelas tadi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, hendaknya yang kita tanyakan itu contohnya misalnya gini, peraturannya apa? Jika anak berbuat kesalahan, cukup kita ingatkan seperti itu saja. Peraturannya apa? Keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Terus apa yang telah kamu lakukan tadi? Terus kita tanyakan, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah seorang pemantau. Jadi kita itu sebagai pemantau mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah posisi manajer Bapak Ibu, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita di sini harus memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dengan demikian, kita bisa menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita perlu mengacu pada
Restitusi itu aturan yang tadi itu ya Bapak Ibu ya, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer Bapak Ibu, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun lebih ke membuat apa ya, istilahnya kita itu bisa membantu menemukan solusinya. Kalau 5 posisi kontrol ini sudah bisa kita jalankan Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita bisa menjalankan segitiga restitusi dalam menghadapi kalau nanti kita berhadapan dengan suatu permasalahan yang timbul dalam kelas ataupun sekolah. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah masalah menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya praktikkan tadi Bapak Ibu. Lanjut, kita kupas satu persatu apa sih menstabilkan identitas itu. Nah, ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu Bapak Ibu identitasnya. Misalnya, jika siswa tersebut berbuat salah, kita bisa mengucapkan ke anak itu, contohnya sudah ada tampil di layar ya Bapak Ibu ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya seperti itu. Terus kita ngomong ke anaknya, tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kita tanyakan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, di sini menstabilkan identitas, namun ini bukan merupakan pembenaran dari yang dilakukan anak itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita itu lebih menghargai dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar atau sesuatu yang bisa dicarikan solusinya. Kita bilang pada anak tersebut, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari masalah ini. Nah, misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita tidak langsung ayo berdiri di depan, misalnya tidak langsung menghukum dia, tapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan apa? Dengan misalnya kita mengucapkan kalimat nomor 2 itu Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dengan begitu dia akan merasa, oh berarti yang pernah melakukan kesalahan bukan saya saja. Dengan seperti itu dia tidak akan down Bapak Ibu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita validasikan tindakannya yang salah. Contohnya, kita bisa menanyakan dengan hal-hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, contoh kasus tadi seperti yang saya ucapkan, tidak mengerjakan PR itu, misalnya saya lanjutkan dengan validasi tindakan dengan kalimat yang nomor 2. Kamu pasti punya alasan nak, mengapa melakukan hal itu. Maka dia tidak akan takut menjawab Bapak Ibu, misalnya, saya kemarin mengaji atau les sampai malam sehingga saya tidak sempat mengerjakan PR. Nah, akhirnya dia bisa mengutarakan alasan yang sesungguhnya. Karena jika anak itu ketakutan, bisa saja dia berbohong. Khawatirnya kalau dia berbohong, maka sikap jujur tidak akan tumbuh atau tidak akan timbul pada tujuan pendidikan kita, yaitu menginginkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita validasikan tindakan yang salah dulu.
yang salah terlebih dahulu. Nah, contoh lagi adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya di sini itu kamu harus bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Setelah kita memvalidasikan tindakan yang salah, kita bisa menguatkan atau menanyakan keyakinan pada anak yang berbuat kesalahan tadi atau yang interdisipliner ya. Contohnya, kita bisa meyakinkan dia apa yang kita percaya sebagai murid di kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bentuk tadi. Terus kita juga bisa menanyakan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Apakah kamu tidak ingin mewujudkannya? Kita bisa menekankan pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita juga bisa menanyakan kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, dengan pertanyaan yang keempat ini, kemungkinan banyak anak itu akan sadar kalau apa yang dilakukannya itu memang salah. Kalau tidak mengerjakan PR itu memang salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Demikian penyampaian materi budaya positif dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul 1.4 ini tentang budaya positif ini adalah dalam suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Suasana yang nyaman itu bagaimana? Yaitu dengan terbentuknya dan berjalannya budaya positif yang baik yang ada di lingkungan kelas ataupun dalam sekolahan. Nah, membentuk budaya positif itu diperlukan disiplin positif yang bukan berupa ancaman, hukuman, ataupun paksaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keyakinan kelas yang dapat membentuk suatu karakter siswa sehingga bisa tumbuh dalam diri dan lingkungannya siswa itu. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ya, sama-sama. Bu Fauzia. Saya Bagus sekali sosialisasinya. Untuk Bapak Ibu guru di sini, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Fauzia dari awal sampai akhir, sangat jelas, sangat rinci, bagus sekali. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini ada yang mau bertanya, nanti sekali bertanya akan dijawab Bu Fauzia ya. Begitu ya Bu Fauzia? Bagaimana? Siap Bu Atus, barangkali saya Ya, nanti baik. membutuhkan bantuan dari teman-teman CGP lainnya. Silahkan kita Ya, berkolaborasi di sini ya. Ya, siap Bu. Jadi untuk yang mau bertanya silahkan lambaikan tangan atau raise hand terlebih dahulu. Nanti silahkan setelah dipersilahkan boleh bertanya. Bapak Ibu guru, mohon siapa yang mau bertanya angkat dulu. Ya, Bu Rina Andriani. Ya, silahkan Bu, mikrofonnya dibuka dulu. Ya, silakan Bu Rina. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Atus ya. Sama-sama Bu Rina. Ini ya Bu ya. Ya. Yang saya simak itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, yang ini yang saya tanyakan, apa Bu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi, ya bagus. Terima kasih. Saya ulang, iya sama-sama Bu. Ya. Saya ulang Bu Fauzia ya. Jadi ada pertanyaan dari Bu Rina. Apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mohon segera dijawab Bu Fauzia. Ini langsung dijawab saja ya Bu ya setiap pertanyaan yang masuk. Ya tidak lupa nanti. Oh ya. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya akan menjawab sebisa saya sesuai pemahaman saya dalam memahami modul budaya positif ini. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak
tahu kita akan memberikan hukuman apa. Nah, hukuman itu bersifat satu arah, Bu. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman itu cenderung menunjukkan sebuah image negatif ya Bapak Ibu ya, di mana tindakan tersebut bukan menyelesaikan masalah, tetapi melainkan malah menggambarkan konsep diri kita sebagai apa ya istilahnya itu langsung menunjuk gitu loh. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas lalu disetujui oleh guru ataupun warga murid dalam kelas kita. Dan peraturan konsekuensi ini mengikuti sudah diketahui oleh murid sebelumnya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan juga murid. Sedangkan restitusi di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu jawaban dari kami, atau mungkin ada tambahan dari teman CGP lain? Bagaimana Bu Rina? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Bu Fauzia? Alhamdulillah sudah puas Bu, terima kasih. Karena ini Bu ya, kemarin saya kan membaca gitu ya, ada seperti ini memang, ada perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi, dan itu masih merasa bingung. Tapi dengan jawaban Bu Fauzia dan paparan tadi, alhamdulillah sudah bisa saya terima. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya, silakan raise hand. Adakah yang ingin bertanya lagi? Pak Fauzul sepertinya. Iya, Pak Fauzul, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya mau bertanya mengenai posisi kontrol yang seperti apakah yang ideal kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural saat di kelas. Apa solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ulang lagi pertanyaannya. Posisi kontrol yang bagaimana yang kita gunakan dalam menghadapi anak-anak yang berbeda kelas. Ya. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf, sama Bu Rina diakhiri dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Bu Fauzia dijawab pertanyaan dari Pak Fauzul. Seperti yang sudah tadi saya sempat menyinggung sedikit, kalau sebaiknya itu 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya, hendaknya yang kita terapkan itu adalah 3 terbawah itu ya, sebagai teman, juga pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang hendaknya kita harus sebisa mungkin yang harus kita hindari adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena kembali kepada hakikat anak tadi Bapak Ibu, bahwa setiap tindakan atau setiap perlakuan yang dilakukan oleh murid itu, mereka itu pasti mempunyai alasan, baik kesalahan yang melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, kita tanyakan dulu. Jadi kita tidak langsung menghakimi seorang anak, seolah-olah anak itu bersalah. Kalau bisa kita itu menemukan solusinya, kenapa anak ini sampai berbuat kesalahan. Nah, dengan menemukan solusinya, kita bisa memberikan saran yang lebih baik terhadap anak itu.
Jadi sebagai guru hendaknya kita bisa memposisikan sebagai teman, juga pemantau dan manajer. Begitu Pak. Atau mungkin teman JKP lain mau menambahi, silakan Bu Atus atau Pak Ya. Yulianto. Saya ingin Bu Winda. menambahkan sedikit ya. Begini ya Pak Fauzul ya. Kita sebagai guru itu kan sudah harus mampu atau bisa mengenali karakteristik peserta didik kita, terutama anak satu kelas. Misalnya kita guru kelas kan, kita harus memahami benar karakteristik. Sehingga di situ kita itu bisa menempatkan diri, apakah kita nanti bisa sebagai pemantau, apakah kita nanti bisa sebagai teman, apakah kita nanti bisa sebagai manajer, itu kita harus pandai memposisikan diri. Ada kalanya kita itu berubah menjadi manajer. Ketika mungkin pembelajaran, kita harus mampu menjadi posisi manajer. Ada kalanya ketika mereka ada masalah, kita bisa bertindak sebagai teman pada mereka. Dan ada kalanya juga kita bisa sebagai pemantau, mengawasi. Ketika mungkin kerja kelompok, itu bisa. Jadi di sini posisi kontrol kita itu bisa fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang kita hadapi. Saya hanya menambahkan seperti itu. Bagaimana Pak Fauzul? Mungkin ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah sudah jelas Bu. Makasih atas sarannya dan jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Sekarang saya buka lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu guru yang lain. Iya Pak Amin. Dipersilahkan Pak Amin. Silahkan. Ya, mohon izin Bu. Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin Bu. Iya. Tadi kan dijelaskan tentang segitiga restitusi. Tadi disampaikan Bu Fauzia bahwasannya itu merupakan pembelajaran kolaboratif yang bertujuan untuk mencari solusi kalau saya nggak salah dengar tadi ya. Ketika saya ingin tanyakan pelanggaran keyakinan. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam suatu proses pembelajaran, Bu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang Bu Fauzia, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran? Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Pak Amin. Tadi saya waktu share screen itu kan ada gambar segitiga restitusi ya Pak Ibu ya. Nah, di situ ada beberapa langkah yang harus maksudnya ada 3 tadi, salah satunya menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan ya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga langkah ini Bapak Ibu tidak harus kita terapkan semuanya. Kita bisa melakukan 1 atau 2, tidak harus ketiganya kita terapkan secara kaku gitu, tidak Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah banyak kok Bapak Ibu guru yang sudah menggunakannya mungkin dalam pembelajaran sehari-hari, namun dari berbagai versi ya Bapak Ibu ya, yang dari berbagai versi Bapak Ibu mungkin dalam cara mengajarnya, sehingga tidak tahu kalau sebenarnya itu sudah menjalankan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini proses dialog itu dijalankan oleh guru Bapak Ibu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah apa yang harus kita lakukan? Ada 3 langkah tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini dijalankan tergantung pada berat atau ringannya masalah Bapak Ibu. Jadi, saya bilang tadi itu tidak harus ketiganya diterapkan. Kita lihat masalahnya dulu. Kalau masalahnya berat, maka ketiganya harus kita terapkan dalam menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau misalnya masalahnya hanya ringan, cukup kita menerapkan salah satunya atau 2 dari langkah segitiga restitusi itu Bapak Ibu.
Iya. Penerapan segitiga ini diharapkan bisa menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mau terbuka dengan guru, mau terbuka dengan teman. Nah, sehingga menjadikan murid ini semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Begitu Pak Amin. Begitu Pak Amin, bagaimana? Apakah Ya Bu, penjelasannya terima sudah? kasih banyak, sangat jelas ya. Ya, Iya. terima Sama-sama, Pak. kasih. Ya, Bu sama-sama. Atus, kita itu ya batasi 2 pertanyaan aja lagi ya. Pertanyaan lagi. Iya. Ya, bagus. Untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Bu Erna Rahmawati. Silakan Bu Erna Rahmawati. Atau Bu unmute-nya dibuka dulu. Bu Wahyu, ternyata Bu Wahyu, nggih. Bu Ya, Wahyu. maaf Bu, pakai akun Google-nya Bu Erna. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu ya. Ya. Saya mau tanya, strategi apa yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bu? Oh ya, bagus. Jadi pertanyaannya, strategi apa yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Yang Pertanyaan bisa dari Bu. diterapkan Bu. Yang bisa diterapkan di sekolah. Ya. Pertanyaan dari Bu Wahyu. Silakan Bu Fauzia untuk dijawab. Terima kasih Bu Wahyu pertanyaannya. Nah, sebagai guru hendaknya kita itu melakukan hal-hal yang baik atau menjadi tauladan yang baik dulu untuk anak Bapak Ibu. Strategi yang bisa kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid itu melalui keteladanan dalam bersikap dan bertutur kata, terutama dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau sebelum kita menuntut anak untuk bisa menjadi anak yang patuh, anak yang taat, itu kita dahulu yang membenahi hati kita, jiwa kita untuk bisa menerapkannya terlebih dahulu sehingga kita bisa menjadi tauladan. Nah, jika mereka melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan komunikasi secara personal ya Bapak Ibu ya. Menanyakan mengapa ia berbuat seperti itu, memberitahu bahwa perbuatannya itu kurang baik misalnya, atau mungkin banyak yang tidak nyaman dengan sikapnya. Nah, itu kita sampaikan secara personal sehingga anak itu tidak takut kalau di depan umum, misalnya di depan dia disuruh berdiri di depan kelas, kita mengutarakan apa kesalahannya, disaksikan banyak temannya, itu akan membuat anak minder Bapak Ibu. Jadi diusahakan di sini kita tidak memberikan sanksi. Maksudnya sanksi itu hukuman secara langsung tanpa teguran sebelumnya. Nah, dengan komunikasi personal, siswa itu akan lebih terbuka dengan kita sehingga dia akan belajar memahami, atau mungkin biasanya kalau kita lebih bisa merangkul dia, siswa itu yang akan meminta maaf dan merenungkan kesalahannya untuk tidak dilakukan lagi di kemudian hari. Di samping itu, kita juga bisa menjaga komunikasi yang baik tanpa emosi. Dengan seperti itu, siswa akan bersikap sama seperti kita, bisa menjadi tauladan teman-temannya. Seperti itu, Bu Wahyu. Ya, bagaimana Bu Wahyu? Saya tambahkan. Bu, terima kasih. Alhamdulillah sudah. Ya. Ya, saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi untuk penanaman disiplin positif, itu awalnya memang kita mulai dari diri kita sendiri. Kita benahi diri kita, baru kita mengimbaskan ke orang lain. Dan disiplin positif ini dimulai dari pembiasaan kecil. Bukan kita mulai langsung besar, berat, bukan. Kita mulai dari pembiasaan kecil, mulai dari dalam kelas, kemudian kita imbaskan ke kelas-kelas yang lain, kemudian semuanya bisa melakukan pembiasaan itu. Jadi bukan langsung kita lakukan serta-merta budaya positif itu, tapi kita mulai dulu dari pembiasaan, kemudian baru akan muncul budaya positif.
Awalnya memang membutuhkan waktu yang panjang karena memang namanya budaya pembentukannya juga tidak bisa serta-merta, membutuhkan waktu yang panjang dan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Awalnya dari diri kita karena kita memang sebagai tauladan atau contoh bagi mereka. Seperti itu Bu Wahyu, apakah bisa dipahami atau mungkin masih bingung? Kayaknya sinyalnya lag. Iya. Iya. Sudah satu pertanyaan lagi Iya, Bapak satu Ibu guru pertanyaan lagi hebat di saja. sini. Siapa yang ingin bertanya? Karena waktu sudah menjelang maghrib. Atau mungkin disudahi saja sudah ya? paham Bu, alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah sudah. Berarti Bu Atus, mohon maaf di sini kita tidak hanya ini ya membuka pertanyaan, barangkali ada yang ingin memberikan saran atau masukan juga dipersilahkan. Iya, barangkali ada yang ingin memberikan saran, masukan atau tambahan. Monggo Bapak Ibu guru nggih. Di sini adalah ruang terbuka untuk kita berkolaborasi tentang pendidikan. Monggo Bapak Ibu. Ya, Bu Rina. Disilahkan Bu Rina ingin menambahkan mungkin. Enggak Bu, terima kasih. Ya. Mohon izin nggih untuk membagikan materi PPT-nya biar nanti bisa dipelajari. Oh iya, siap Bu, ya. Kita bagikan PPT-nya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Mungkin untuk yang lain, adakah yang mau bertanya satu kali lagi karena waktunya sudah menjelang maghrib? Pak Amin ini raise hand terus ya Pak Amin? Iya, Pak Amin ini lupa menekan tombol raise hand. Iya. Jadi sudah ya Bapak Ibu guru hebat di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi negeri kita, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sosialisasi budaya positif ini. Demikian yang bisa atau yang dapat kami sampaikan dalam sosialisasi ini. Jika ada kurang lebihnya atau Bu Atus silahkan unmute. Ya,